Selamat pagi Budian dan teman-teman sekalian. Nama saya Michael Simamora, kelas 11 IPS 1 absen 21. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Kalimantan Tengah Palangkaraya dari segi geografisnya dan segi budayanya. Mari kita mulai, kita lihat inti pembahasannya dulu. Ada dari keadaan alam itu ada letak geografis, astronomis, iklim, ekologi. Dari keadaan budaya itu ada agama, kesenian, mata pencaharian, bahasa, karakteristik umum, kuliner, budaya lokal, musik, cita rakyat, dan rumah-rumah juga ada. Pendahuluan. Kota Palangkaraya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki luas 2.400 km persegi dan penduduk sebanyak 376.647 jiwa. Dengan kepadatan penduduk rata-rata 2.607 jiwa tiap kilometer persegi menurut sensus 2015. Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, kota Palangkaraya hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif, kota Palangkaraya terdiri dari 5 kecamatan, yaitu ada Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, dan Hakumpi. Sorry, kita pindahin dulu. Oke, kota ini dibangun pada tahun 1957 dari hutan belantara yang dibuka melalui desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Sebagian wilayahnya merupakan hutan termasuk hutan lindung, konservasi alam serta hutan lindung Tangkiling. Pada saat kota ini dimulai dibangun, Presiden Soekarno merencanakan Palangkaraya sebagai ibu kota negara di masa depan, menggantikan Jakarta. Palangkaraya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia atau setara 3,6 kali luas Jakarta. Di sebelah itu ada gambar Jakarta dan situ Palangkaraya, dan di atas itu ada Sungai Kahayannya. Ini keadaan alamnya. Palangkaraya terletak pada 113 derajat 30 sampai 114 derajat 04 lintang timur dan 130 230 lintang selatan. Dengan luas wilayah 284.250 hektar. Wilayah ini terdiri dari hutan, rawa, sungai, danau, genangan air, pantai, tanah, dan sebagainya. Dengan batas-batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulau Pisang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan. Iklim. Spesifik untuk kota ini, kondisi iklim Palangkaraya menurut sistem iklim Schmidt dan Ferguson termasuk dalam kelas EF. Untuk penjelasan lebih lanjut, kelas EF itu kelas iklim tanpa bulan kering. Pada umumnya mempunyai hujan tahunan yang tinggi juga. Ini untuk letak ekologis, kita pindahin ke sini dulu. Untuk letak ekologis, Palangkaraya berdasarkan jenis komponen biotik dan abiotik yang menempati wilayah tersebut. Lahan gambut tergradasi di Kalimantan Tengah berfungsi sebagai tempat penyimpanan air dan pengatur hidrologis untuk daerah itu. Menyebabkan fluktuasi tinggi tingkat air tanah tinggi, menyebabkan sering banjir pada musim hujan dan kebakaran hebat saat kemarau. Daerah ini terus mengeluarkan emisi karbon pada jumlah besar. Ketika terbakar mengeluarkan asap yang mengandung partikel halus dan bahan kimia beracun yang dihirup warga. Pada 2015, 200.000 hektar lahan gambut terbakar dan mengeluarkan sekitar 1 juta ton karbon yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Hewan di daerah ini menurut data yang saya baca ada 34 spesies mamalia dan 19 diantaranya dilindungi oleh hukum, dan 108 spesies pohon dan 12 diantaranya rentan dan terancam. Kemudian sebanyak 118 spesies burung dan 27 diantaranya dilindungi oleh hukum. 20 spesies reptil dan amfibi yang 5 diantaranya dilindungi oleh hukum, serta 20 spesies ikan. Ini untuk keadaan budayanya. Pertama kita lihat dari agama. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya, komposisi pemeluk agama terbesar di Kota Palangkaraya adalah agama Islam dengan jumlah pemeluknya 178.190 jiwa, Kristen 68.095 jiwa, Katolik 5.055, Hindu 3.622 jiwa, dan Buddha 445 jiwa. Konghucu 13 jiwa dan aliran kepercayaan 32 jiwa. Sebagian besar orang Dayak masih menganut kepercayaan asli, yaitu keharingan, namun data spesifiknya tidak ada.
Benar. Mata pencaharian dan bahasa. Untuk mata pencaharian penduduk dari data yang saya lihat kebanyakan adalah petani, pedagang dan pekerja industri. Kalau untuk bahasa ada 3 bahasa utama yang terpakai yaitu bahasa Dayak, bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Tapi dipertimbangin juga bahwa pasti ada bahasa-bahasa lain seperti Inggris, Prancis. Namun susah untuk mendapatkan data spesifik dan saya tidak menemukannya. Tapi intinya itu 3 bahasa di atas tadi. Karakteristik umum dan kesenian. Kesenian tradisional Kalimantan Tengah didominasi oleh tarian. Ada banyak variasi tari tradisional khas daerah, sedangkan kesenian lainnya diisi oleh syair lagu tradisional yang kini masih terus berusaha dipertahankan agar menjadi warisan kesenian yang kekal hingga di masa mendatang. Namun, mari kita lihat karakteristik umum khas masyarakat Dayak, baru kita bahas yang lain dulu ya. Anjing deh. Dah. Orang Dayak itu suka membagi kemujuran atau rezekinya kepada orang lain. Mereka juga dikenal manja dan kekayaan alam. Dengan kekayaan alam, mereka suka merendahkan diri dan menghormati tamu secara berlebihan. Memiliki keahlian dalam keterampilan dalam menawarkan jasa kepada orang lain masih terbatas, namun kurang suka berdagang dan mudah tersinggung. Kita namun juga harus mengetahui bahwa penduduk Kalimantan Tengah sekarang ini tidak hanya suku Dayak saja ya, melainkan juga ada suku lain dari pulau negeri ini seperti Sulawesi, Sumatera, Jawa, Madura, dan datang dari transmigran sekitar 60%, sedangkan sisanya berniaga dan sebagai pegawai pemerintah. Sebagian orang Dayak menganut kepercayaan asli yaitu keharingan seperti yang saya bilang tadi. Keluhuran hidup menurut kepercayaan keharingan dapat dicapai dengan menjalankan dan menaati segala jalan adat yang mengandung norma dan ide etik hubungan antara sesama manusia. Upacara-upacara keagamaan dalam keharingan merupakan ungkapan dari kepercayaan, sikap, dan perilaku mereka dimotivasi oleh keyakinan dan keduanya disebut jalan adat. Menjalankan adat berarti mereka memperoleh jaminan keluhuran hidup karena adat berasal dari sang pencipta yang menurunkan manusia pertama yaitu sepasang insan Tunggul Garing, Jahanjunan Laut, dan Kahukup Bangking Garing wanita. Dari 2 insan inilah diturunkan jalan adat yaitu pandangan hidup leluhur orang Dayak Ngaju secara turun-temurun sampai saat ini. Oleh karena itu orang Dayak yakin bahwa keluhuran hidup mereka hanya dapat terjamin karena oleh adat. Balik lagi ke kesenian, salah satu contoh tariannya itu di bawah bisa lihat ada tari Kayau, mempresentasikan bentuk keberanian suku Dayak saat berperang di masa lampau, di mana mereka sangat menjaga daerah kekuasaan dan melindungi suku dari ancaman musuh dengan penuh keberanian, sekalipun harus memotong kepala musuh. Contoh tarian kedua ada giring-giring. Tarian kesenian tradisional Kalimantan Tengah yang namanya unik ini identik dengan gerakan penari yang menghentakkan tongkat bambu. Isian kerikil pada tongkat tersebut akan memunculkan suara nyaring dan menjadi ciri khas tari giring-giring. Yang ketiga ada karungut. Kesenian tradisional Kalimantan Tengah yang terakhir saya bahas ini bukanlah tarian, melainkan sastra lisan yang kemudian ditampilkan sebagai kesenian musik tradisional. Syair yang ditulis dengan bahasa Dayak Ngaju bentuknya mirip seperti pantun yang kemudian dilakukan. Instrumen alat musik yang mengiringi karangut adalah alat musik sape yang bentuknya seperti gitar, bisa dilihat di gambar tersebut. Kuliner, budaya lokal dan musik. Kita masuk kuliner. Kuliner tradisional khas Palangkaraya ada banyak dan ini beberapa pilihan kuliner untuk tugas ini. Saya pilih pertama tuh jelawat goreng dan olahan jelawat lainnya. Ntar ada cara pembuatannya di slide berikutnya. Cuman mungkin nama ikan ini terdengar asing untuk Budian dan kawan-kawan, karena memang jenis ikan ini merupakan ikan endemik di sungai-sungai Kalimantan. Olahan makanan tersebut umumnya dibakar, digoreng menggunakan bumbu khas. Beberapa juga mengolah kuliner khas Palangkaraya ini dengan cara digulai. Tengah-tengah. Saya akan menunjukkan resep dari jelawat goreng seperti saya bilang tadi. Mungkin ada yang tertarik membuatnya. Pertama kita membutuhkan setengah kilogram jelawat, 1 sendok lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula halus, 1 ruas kunyit geprek, 1 ruas jahe geprek, 1 batang serai geprek, 1 buah jeruk sambal, dan penyedap itu sesuai selera saja, bisa apa saja. Bisa dilihat situ ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama kita harus bersihkan ikan jelawat dan belah ikan. Terus seluruh bumbu dicampur dan jadi satu balurkan pada ikan jelawat, diamkan selama 10 menit. Agar bumbu lebih terasa,
Ikan dapat dikukus atau dipepes menggunakan daun pisang agar aroma lebih segar. Kukus hingga setengah matang saja. Setelah setengah matang, goreng ikan jelawat hingga kering, gunakan api sedang. Sedangkan ikan matang tiriskan dan sajikan dengan tomat segar, mentimun dan cabai merah yang digoreng. Akan lebih nikmat dicocol dengan sambal tomat goreng, katanya ya. Kita ke Wadi Patin. Ada Wadi Patin, kuliner lain nih. Selain olahan ikan jelawat, makanan khas Palangkaraya lainnya yang berbahan dasar ikan adalah Wadi Patin. Terbuat dari daging ikan patin yang difermentasi. Kuliner tradisional khas Palangkaraya ini memberikanmu cita rasa asin dan asam serta kesegaran ikan patin yang menggoda. Yang ketiga ada keripik kelakai. Tanaman kelakai ini adalah salah satu makanan khas dari nenek moyang masyarakat keturunan Dayak sejak dahulu. Bahan makanan khas Kalimantan Tengah ini memiliki manfaat dan kesehatan seperti mengobati diare, menambah dasar hingga mencegah penuaan dini pada kulit. Bahan makanan ini sendiri kerap diolah menjadi camilan berupa keripik yang sangat digemari dengan cita rasa gurih, tekstur renyah yang pas. Makanan khas Palangkaraya ini contoh makanan ringan pendamping waktu santaimu. Berikut ada gambarannya, masih ada beberapa yang belum saya sebut, telur ikan masak kuning, lumbu rotan, Bang Ahmad Kalumpe, Kenta dan sebagainya. Cuman karena waktu terbatas, kita langsung ke Cipta Rakyat. Cuman kita sebelum ke Cipta Rakyat, kita lihat seni aja dulu. Seni memahat ukir kalteng, simbol kedekatan dengan alam. Palangkaraya memiliki kekayaan seni budaya serta kearifan lokal yang tinggi. Kekayaan yang dimiliki itu seakan kontras dengan karakteristik alamnya. Semuanya bisa dilihat, manakala seni budaya dan kearifan lokal yang dilahirkan selalu diaplikasikan dengan alam. Maka dapat dikatakan gambar slide sebelumnya, seni ukir ataupun seni memahat menjadi bagian tidak bisa dipisahkan sebagai manifestasi dan tingginya peradaban. Yang kedua ada tari duran. Itu contohnya ada di atas tadi yang buat tari itu ya. Sinopsis dari tari duran itu diangkat dari tradisi budaya kehidupan Dayak di Kabupaten Murung Raya dengan merefleksikan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Duran merupakan sikap demokrasi, kebersamaan, kerukunan, kerakyatan yang kuat dalam masyarakat. Namun tidak hanya itu, terdapat juga sejumlah alat upacara adat hingga senjata tradisional Dayak seperti sumpit, duhung, dan mandau. Tak lupa juga rumah betang yang merupakan rumah tradisional suku Dayak yang memanjang dan berbentuk rumah panggung. Itu gambarnya ada di situ dan itu yang bisa di atas. Oke, kita balik ke Cipta Rakyat tadi ya. Bukit Tanggiling dan legenda Sangkuriang ala Dayak. Bukit Tanggiling merupakan bukit batu, banyak batu yang berukuran besar yang terdapat di bukit ini. Salah satunya adalah batu Banama yang berbentuk sebagai perahu besar. Ada legenda dikaitkan batu Banama ini dahulu adalah sebuah perahu. Dulu ada seorang pemuda Dayak yang tak sadar menikahi ibu kandungnya, kata seorang warga. Atas kesalahan tersebut, pemuda itu beserta 6 pengawalnya dikutuk oleh Dewata menjadi batu. Tak berhenti sampai di situ, Banama yang mereka gunakan juga dikutuk. Petir menyambar dengan suara menggelegar, sang pemuda dan perahunya berubah jadi batu dan masyarakat Dayak lalu mengenal batu tersebut jadi batu perahu namanya ya. Itu ada gambarnya. Bukit ini sebenarnya kecil sih, cuma 500 meter. Namun ia menyimpan berbagai kisah, folklore, legenda yang berdaya magis. Ia berdiri kokoh di perbatasan Kelurahan Banturung, Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Oke, ayo bisa. Lalu kita bahas pariwisata dan ekonomi kreatif. Taman Nasional Tanjung Puting merupakan salah satunya. Jika kita lihat berbagai wisata yang berada di Kalimantan Tengah, ini adalah wisata yang tepat. Tanjung Puting merupakan salah satu tempat wisata yang digunakan untuk melindungi satwa langka supaya tidak punah dan bisa dikenal sampai anak cucu kita nantinya. Destinasi wisata Tanjung Puting dapat dijadikan sebagai destinasi untuk pendidikan, di mana para pelajar dapat mengetahui berbagai jenis satwa di dalamnya. Yang kedua ada Taman Nasional Bukit Raya. Destinasi wisata alam ini wajib dikunjungi ketika berkunjung ke Palangkaraya. Hal tersebut karena kamu akan disuguhkan hutan lindung alamiah yang tidak akan ditemukan di wilayah lainnya, di khususnya Pulau Jawa. Di tempat ini berkumpul berbagai hewan endemik khas Pulau Borneo.
Dan untuk ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah ada banyak tempat seperti bisnis kopi, tempat menjual kerajinan. Yang atas itu ada Topi Coffee yang terkenal juga ya. Sesuai dengan namanya, cafe ini sebuah kedai kopi, tapi bukan kedai kopi biasa. Tempat ini tempat nongkrong dan suasananya itu nyaman dan kekinian banget ya. Lokasinya juga strategis, bagus ya. Palangkaraya bisa ngasih aja waktu luang masyarakatnya buat menikmati kopi di sini. Ada juga menu makanan dan menu makanan ringan. Ada juga yang ini toko rotan Palangkaraya juga banyak tuh kreasi-kreasi menarik dengan rotan. Ini agak susah nih. Oke gini ya. Dan terakhir ada musik khas Palangkaraya. Yang pertama ada Mansana Kayau. Yang pertama Mansana Kayau ini kisah kepahlawanan yang dilakukan. Biasanya dinyanyikan bersaut-sautan 2-4 orang baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua ada Mohing Asang. Mohing Asang adalah nyanyian perang. Bila Pangka 5 telah menyembunyikan selentak 7 kali kemudian terdengar nyanyian Mohing Asang, itu berarti suatu perintah untuk maju. Salah satu Mohing Asang yang merupakan komando Palangka 5 perang yang menggunakan bahasa Ot Danom dengan dialek Siang Murung. 3 ada Ngendau. Ngendau adalah senda gurau yang biasanya dilakukan oleh para remaja laki-laki ataupun perempuan dan bersaut-sautan. Yang keempat ada Kalalai-lalai. Terakhir yang kita akan bahas adalah Kalalai-lalai. Kalalai-lalai adalah nyanyian yang disertai tari-tarian suku Dayak mana dari daerah kota Waringin. Dayak Mama. Oke, ini buat nambahin aja sebenarnya sih. Sebelum kita menutup, kita lihat juga ada alat musik khasnya. Untuk sekedar melengkapi, mari kita lihat beberapa alat musik khas Palangkaraya berikut. Yang pertama ada Katambung. Katambung merupakan alat musik persekusi sejenis gendang yang umum digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti upacara Tiwa dalam agama Kaharingan yang merupakan kepercayaan dari suku Dayak. Jenis alat musik ini diperkirakan sudah ada sebelum abad ke-10 Masehi yang terdapat di sebuah wilayah suku Dayak Maju. Yang kedua ada Garantung. Garantung itu alat musik sejenis gong sih sebenarnya, yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Meskipun dengan bentuk yang hampir sama, bunyi yang dihasilkan tuh ternyata beda sama gong umumnya ya. Dan ini ada Kaharingan, gimana ya, sini aja deh. Dan ketiga ada Kangkanung. Kangkanung itu merupakan jenis alat musik pukul yang terbuat dari bilah logam yang ditempatkan di dalam rak kayu. Sesuai dengan ukurannya terdapat 5 bilah logam yang suaranya berbeda-beda. Sebenarnya masih ada banyak tuh alat musik yang bisa saya sebut, cuman untuk menghemat waktu ya, seperti ada alat musik kemang, alat musik itu nggak usah lah ya, yang penting saya udah mention dan cukup saya singgung saja. Sekian presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dan Budian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih.